A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat kepada Al-Ustadzina Ahmad Fikri Abdullah SMPDI, yang terhormat Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Kiai Anwar Matu, dan teman-teman yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kita bisa berkumpul lagi dalam acara kajian kitab Qurratul Uyun yang diselenggarakan oleh Dewan Keagamaan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Kiai Anwar Matu. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 26 Juni 2020 kita dapat bertemu kembali pada acara kajian kitab Qurratul Uyun. Di sini saya sebagai moderator sekaligus membawa acara akan menyampaikan susunan acara. Acara yang pertama perkenalan, acara yang kedua kajian kitab oleh Ustadzina Ahmad Fikri Abdullah SMPDI, acara yang ketiga doa oleh Ustadz Ahmad Fikri Abdullah, acara yang keempat pesan-pesan oleh Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Ketua Pelaksana, acara yang kelima pemberian sertifikat dan juga kenang-kenangan, acara yang kelima, acara yang keenam penutup. Teman-teman yang dirahmati Allah, keindahan penak-penik langit mengingatkan kita betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sudah sepantasnya kita sebagai hamba Allah untuk bersyukur dan bertawakal kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha berkehendak atas segala permasalahan, dan dengan mengharap barokah dari surah Al-Fatihah, semoga hajat dan niat kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari syafaat Rasulullah Al-Fatihah. Acara selanjutnya kajian kitab oleh Ustadz Ahmad Fikri Abdullah, sekaligus doa kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, saya sampaikan terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan pada sore hari ini. Meskipun ini tadi agak terlambat ya, karena ada kesalahan teknis tadi belum bisa masuk. Baik teman-teman, insya Allah pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yakni yang semula itu kita rencanakan, yaitu ada 15 bab ya, karena ini tidak mungkin ya kalau 15 bab itu akan kita selesaikan dalam waktu 3 pertemuan ya. Jadi insya Allah hari ini akan saya teruskan bab mengenai keutamaan nikah, kemudian nanti saya lanjutkan dengan bab manfaat dan bahaya nikah, kemudian nanti kalau insya Allah kalau waktunya masih akan saya lanjutkan kepada cara memilih istri solihah. Nah itu. Jadi kalau kemarin yang telah diberikan ya oleh Dema kemarin, tema-temanya itu ada 15 itu, saya rasa kita pentingkan dulu tema-tema yang berkaitan dengan masalah-masalah pranikah. Ya, jadi untuk pembekalan sebelum nikah. Nah, kalau yang materi-materi sesudahnya yang lain ya, yang lain itu adalah materi-materi ya setelah menikah ya, setelah menikah dan ketika menikah. Ya, jadi yang di sini untuk membekali kalian ya, kalian ini calon pengantin ya, ini saya utamakan dulu yang materi-materi terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan pranikah, yakni sebelum menikah. Ya, nanti kalau misalkan diizinkan ya, atau kalian nanti menginginkan untuk melanjutkan ya silahkan ya, tapi karena
kemarin rencananya hanya 3 pertemuan, yang insya Allah babnya nanti sampai itu. Ini hari ini membahas mengenai keutamaan nikah, manfaat dan bahaya nikah, kemudian cara memilih istri sholihah. Nah, baik, saya lanjutkan. Bab kemarin ya, kemarin terakhir sampai 5 golongan wanita yang tidak boleh dinikahi yang menurut Rasulullah ya, menurut Rasulullah. Sekarang saya lanjutkan, yakni bab mengenai keutamaan nikah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam zawiju abna'akum wa banatikum. Jadi dawuh Kanjeng Nabi, kawinkanlah anak-anak perempuan kalian ya, dan anak-anak laki-laki kalian ya. Zawiju abna'akum wa banatikum. Jadi ini ditujukan pada orang tua. Kila ya Rasulullah, hadza abnauna tuzawwiju fa kaifa banatina. Ya Rasulullah, ini anak perempuan kami yang telah kami nikahkan ya. Lantas bagaimana dengan anak perempuan kami? Jadi ketika orang tua itu hendak menikahkan ya, itu seharusnya anak perempuan itu dibuat seperti apa ya, gitu. Qala kulluhunna adh-dhahaba wal fiddata wa ajidi wal hunna al kiswata wa ahsinul ilaihinna bin nahlah lirahibu fihinna. Jadi Nabi dawuh, hiasilah mereka dengan emas dan perak, perindahlah pakaian mereka, dan berilah mereka dengan pemberian yang baik-baik agar para pemuda mencintai mereka. Nah, jadi orang tua yang memiliki anak-anak perempuan itu supaya anaknya itu didandani, ya, dipacai, ya, dipakaikan perhiasan emas atau perak dan pakaian yang indah-indah. Nah, dengan tujuan apa? Ya agar para pemuda itu tertarik. Ya, jadi bocah wedok ya aja ngombrot ya. Jadi istilahnya ya rodok mancak lah. Ya, jadi wanita itu ya diperbolehkan untuk untuk mempercantik diri dengan tujuan supaya para pemuda itu mencintainya ya, tapi kalau berdandan itu ya yang sewajarnya lah, ya yang sewajarnya, yang paling tidak itu wajah aslinya itu masih kelihatan. Kadang-kadang wajah ayu bacan dadi bojone roh ra macak kaget ya. Roh ra macak kaget ya. Ini ya seperti itu ya, jadi orang tua itu juga dianjurkan untuk memperindah ya, mempercantik putra-putrinya ya, dipakaikan pakaian yang bagus ya, dipakaikan emas dan perak supaya untuk menarik para pemuda ya. Nek sing wis payu ya ora usah ya, malah nek sing ngesir maneh malah memancing perkara nanti ya. Jadi bagi wanita ya, alhamdulillah paling pada bagi wanita yang ya ingin supaya laki-laki itu tertarik, maka ya berdandanlah seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Wa qala Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, sholatul mutazawwij afdalu min arba'ina sholatan min ghairi. Jadi sahabat Mu'ad bin Jabal itu berkata bahwa sholatnya orang yang sudah menikah itu lebih afdal daripada 40 rakaat sholat yang masih membujang. Jadi ini dawe sahabat Mu'ad ya, kalau kemarin dawe Kanjeng Nabi 2 rakaat ya orang yang masih membujang ya, 2 rakaat orang yang sudah menikah itu lebih baik daripada 82 rakaat ya orang yang masih bujang ya. Jadi keutamaannya nikah itu. Wa qala Ibnu Abbas tuzawwiju fa inna yauman ma'al mutazawwij khairun min ibadati alfi amin ya. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas juga menambahkan bahwasanya nikahlah kalian ya, karena 1 hari bagi orang yang sudah menikah itu masih lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Jadi lek manten anyar itu sedina ngono rasane ya kaya wis ayem lah, rasane kaya suwi ngene ya.
terus wih kok cepet malah. Tapi pokoknya ayem lah ya. Sehari itu terasa bahagia ya daripada ibadah 1000 tahun bagi orang yang belum menikah. Ya, saya lanjutkan. Terus kemudian tuzawwiju ya. Lanjut. Tuzawwiju fa inna khaira hadhil ummah aksarun nisa. Nah, ini ya memang dawuh Kanjeng Nabi sing rada abot ini. Ya, dawuh Kanjeng Nabi sing rada abot ya. Fa inna khaira hadhil ummah aksarun nisa. Jadi kawinlah kalian, nikahlah kalian karena sebaik-baiknya umat ini adalah yang terbanyak wanita-wanitanya atau istrinya. Nah, ini sing rada abot. Nah, jadi satu aja dulu. Ya, nanti kalau memang ya mengikuti Al-Qur'an kan ya fankihu matobalakum masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ya kalau tidak bisa adil ya satu saja. Jadi kalau sekarang itu kalau sekarang itu orang mengatakan ya poligami itu mengatakan bahwasanya sunnah rasul. Jadi ya benar-benar harus mengikuti Kanjeng Nabi niat poligami. Ya Kanjeng Nabi niku bojone sing perawan kan terus. Yang lain itu kan janda-janda itu yang dinikahi. Jadi pengen niate napa poligami ya kudune menurut Kanjeng Nabi ya ngrabi wong umur 70, umur wong 80. Tapi kalau niatnya poligami itu karena semata-mata menemukan perempuan yang lebih cantik, yang lebih sempurna menurut dia daripada istrinya, itu hanya menuruti nafsu saja. Ya saya termasuk juga ya orang-orang ya sing dukung napa niki dawuh Kanjeng Nabi niki ya aksarun nisa napa niku aksaru khairu hadil ummah aksarun nisa. Tapi terus wong wedok kok napa niku diijini bojone sing lanang ya. Sing lanang njaluk rabine kok sing wedok ngijini. Nah, ini pahalane padha karo jihad ya. Padha karo jihad pahalanya luar biasa. Nah, lelek aku piye? Ya lek aku pemotaren ngene bojoku ya. Jawabane ya pilih golek ganjaran liyane Mas, pilih jihad ning dalan liyane. Iya. Jadi memang ya berat gitu ya. Ya, itu rasa syukur lah. Nah, jadi yang ngono kuwi. Ya. Itu dawuh Kanjeng Nabi ya. Jadi itu dawuh Kanjeng Nabi sing iki ya kayaknya durung wayahe lek dhewek dhewe ya. Tapi kalau memang sudah berkecukupan tenanan ya monggo duwe bojo sing akeh menurut Kanjeng Nabi. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud itu dalam kondisi sedang sakit. Ya, dalam kondisi sedang sakit beliau berkata ini ada tadi waqala aidan ya tuzawwiju fa inna khairal nisa waqala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa kana mata'unan ya. Jadi beliau itu dalam keadaan sakit ya matur gini Kanjeng Nabi ya zawijuni kana sira kabeh ni ing ingsun ya zawijuni nikahkanlah aku fa ini akrahu an alqallah azilan. Jadi sahabat masuk itu dalam kondisi yang sakit itu berkata kepada Nabi Rasulullah, Kanjeng Nabi mbok kula nyuwun tulung kula niki jenengan nikah nih ya, saya khawatir kalau nanti saya ini kemudian sakit kemudian saya meninggal itu dalam keadaan membujang. Cik loro lho kok berjaluk dirabek nih. Sahabat Ibnu Mas'ud takut nanti kalau seandainya meninggal itu dalam keadaan bujangan. Wah, akhirnya dinikahkan oleh Kanjeng Nabi. Ya, jadi paling ora iki aku kok mati dalam keadaan status bojo. Nah, ini saking utamanya menikah seperti itu. Nah, sahabat Ibnu Mas'ud itu minta kepada Kanjeng Nabi padahal dalam keadaan sakit. Nah, gimana itu hukumnya? Ya boleh ya sah. Ya karena sahabat Ibnu Mas'ud itu hanya meminta status ya. Jadi
napa niku untuk nganti ketemu oleh Allah itu ya statusnya iki wis tau nikah. Wis tau nikah. Jadi dalam keadaan tidak bujangan. Wis tau duwe bojone saking utamanya menikah. Wa qala Sufyan As-Tsauri li rajulin hadza hal tazawwajta. Sufyan As-Tsauri bertanya kepada seorang laki-laki, apakah kamu sudah kawin? Ya, apakah kamu sudah nikah? Qala la. Laki-laki itu menjawab belum. Ya. Mana dari ma anta fihi minal afiyah. Jawabannya Sufyan As-Tsauri, beliau berkata, aku tidak tahu apakah kamu ini golongan orang yang sehat atau tidak. Ya, jadi tekon Sufyan As-Tsauri bertanya pada pemuda, sama wis nikah apa urung? Jawabane dereng. Wis embuh aku ki ora ngerti. Sampeyan iki termasuk wong sing sehat apa ora. Jadi nganggep wong sing urung nikah ini ya wong sing ora sehat. Mbah, sampeyan sehat apa ora dijane. Jadi ngono. Kok urung nikah lho. Jane sehat apa ora sampeyan iki? Dikono nek kasarane karo Sufyan As-Tsauri. Nah, baru ya anfaqul al-muta'abbidina kana yuhsinal qiyam ala zaujatihi ila an matat. Jadi ada sebuah cerita ya, diceritakan bahwa ada seorang yang tekun ibadah yang selalu berbuat baik kepada istrinya. Dan dia itu suami itu ya, laki-laki itu juga menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami ya. Fa'uridu alaihi tazwij ya, famtana'a. Ya, kemudian apa itu hal itu berlangsung sampai istrinya meninggal ya tadi ya. Kemudian istrinya meninggal dan dia hidup sebatang kara ya. Dan dia hidup sebatang kara. Nah, kemudian laki-laki itu karena beberapa pertimbangan lain ya, ada orang yang menawari nikah gitu karena pertimbangan lain, akhirnya yang ini lah istilahnya cek tresno karo bojone lah ya, karena masih cinta dan sayang pada istrinya yang telah tiada, dia itu ketika ditawari untuk menikah lagi dia tidak mau ya. Dia tidak mau. Nah itu kemudian qala fara'aitu fil manam ba'da jum'atin min wafatiha ka'anna abwabas sama'i futihat wa kana rijalan yungziluna wa yasiruna fil hawa'i yattabi'a ba'dhum ba'dan. Jadi ketika itu ya, ketika laki-laki itu ditawari menikah ya, menikah lagi gitu. Bojone kan meninggal, ditawani kon nikah neh niku mau. Nah, akhirnya bengine nipi laki-laki tadi itu. Nah, kemudian apa itu bermimpi ya, malam Jumat itu bermimpi bertemu seolah-olah itu pintu-pintu langit itu terbentang ya, terbentang dan turunlah beberapa orang laki-laki terbang di angkasa itu ya. Yang satu di belakang yang lain, jadi laki berbaris-baris gitu ya. Fakullama nazala wahidan nazala ila an murabi akhirihim wa kana gulaman. Jadi singkat cerita ya, jadi terakhir itu di situ anak kecil ya, anak kecil ya. Kemudian para apa tadi itu orang-orang yang berbaris tadi ternyata malaikat ya. Jadi orang-orang itu tadi juting-juting gini laki-laki itu tadi ya. Fakultu ya hadza minal maksum alladzi ilaihi yu'minuna ya, kamu ini termasuk orang-orang yang celaka ya, orang-orang yang tercela. Kemudian di belakangnya lagi juga ngomong gitu ya. Kola kanan apa anta ya, sama hadza minal mas'um awakmu iki wong sing cilaka burine ya iki wong sing cilaka. Nah, kemudian pemuda tadi itu bertanya kepada orang yang paling belakang. Ini siapa sih sebenarnya yang dikatakan orang cilaka itu? Sakjane sopo? Ya, gitu ya. Takon nang ini anak cah cilik nemburi dhewe nggo barisannya itu anak kecil. Sakjane siapa? Sopo to sing diarani cilaka niku? Ya jawabannya anak kecil itu ya cara wong Surabaya tekone jawab ya kon niku. Nah, ya sampean kuwi sing cilaka. Nah, terus kemudian laki-laki itu merasa khawatir ya.
Ini langsung saya bacakan aja bahasa Indonesianya, saya bacakan artinya saja biar cepet ya. Jadi laki-laki, kemudian laki-laki itu akhirnya bangun dari tidurnya ya, bangun dari tidurnya ya. Jadi ceritanya itu sebelumnya tadi begini lah, jadi ceritanya ya. Jadi para malaikat tadi yang berbaris-baris itu berkata kepada laki-laki itu, sampeyan lek ora nikah ciloko, lek ora gelem rabi maneh ciloko. Aku iki diutus karo Gusti Allah, iki mulyane sampeyan ya jane. Nah, berhubung sampeyan iku ora gelem nikah maneh, rontok pahalamu. Gara-gara ora gelem nikah maneh, rontok pahalanya ya. Karena sebelumnya dia menikah ya, dan dia ahli ibadah, pahalanya luar biasa. Akhirnya begitu istrinya meninggal dan dia tidak mau nikah lagi, dia ngomong karo malaikat, "Ora gelem rabi neh, pahalamu rontok, ganjaranmu sing biyen entek." Akhirnya laki-laki itu bangun dari tidurnya, keluarga langsung ngomong, "Aku njaluk rabi ya, aku njaluk rabi." Langsung muni ngono ya. "Saya minta nikah, saya minta nikah." Mergo khawatir ya, ndak rabine ganjarane melorot ya, ganjarane melorot. Nah, ini yang terakhir ini faqala ifanihi tadi ya, zawijuni nikahkan aku, falam yakun tafarqahu zaujatani au salas. Jadi setelah itu laki-laki itu tidak lain punya istri itu loro telu ngono ya. Sing siji mati rabi maneh, siji mati rabi maneh. Nah, jadi saking keutamaan nikah seperti itu. Jadi malaikat niku ya napa ya geding nek ora nek wong nikah. Apa amalanmu melorot gara-gara sampean ra gelem nikah gitu. Jadi kalau ada cerita ya dari Mbah Yai Mahfud ya. Mbah Yai Mahfud itu pernah didatangi oleh orang. "Mbah Yai, kula niki sampun nikah ya, sudah menikah, tapi kok masih saja hidup saya susah gitu. Apa sarannya?" Dari Mbah Yai Mahfud tadi itu, "Rabi maneh." Ngomongin ngono malah karo Mbah Yai Mahfud. Mungkin nek ngoten ya. Laki-laki itu akhirnya menikah lagi. Setelah menikah yang kedua kali, punya istri dua, datang lagi pada Mbah Yai Mahfud. "Tuh, Mbah Yai, kula ini sampun nikah, ya, sudah nikah lagi. Tapi kenapa hidup saya ini masih susah? Kurang nek murabi. Rabi maneh." Ya, dibilang gitu sama Mbah Yai Mahfud. Ya, kemudian ya laki-laki itu izin mana nek bojone sing loro, minta untuk menikah lagi. Nah, akhirnya ya diizinkan. Ya, akhirnya punya istri 3. Nah, setelah punya istri 3 itu, laki-laki itu akhirnya sakit-sakitan gitu. Sakit-sakitan, kesel ngopeni bojo telu. Nah, akhirnya ketika istrinya itu sadar, "Yuh lah iso. Dhewe niki wong telu. Diopeni wong lanang siji. Dolim awake dhewe iki." Nah, istrinya yang tiga-tiganya itu tadi bilang begitu. "Dolim ya dhewe. Kudune iki awake dhewe sing wong telu ngopeni wong siji." Ya. Akhirnya ketika istrinya itu sadar ya. Mosok wong siji ngopeni wong telu, kudune dhewe iki sing wong telu ngopeni wong siji. Nah, sejak saat itu mulia dhek wong lanang iman. Nah, jadi diopeni bojone telu iman. Ya, ngono kuwi carane Mbah Yai Mahfud. Yen duwe bojo akeh ya penake ngono kuwi. Ya, tapi aja delok penake. Pertimbangkan resikonya. Ya, belum mampu tenan ya aja. Siji rong wani dadak akeh. Ya, ini ceritanya seperti itu ya. Jadi beberapa hadis-hadis riwayat ya terkait dengan keutamaan menikah ya. Baik, saya lanjutkan ke bab mengenai manfaat dan bahaya menikah ya. Jadi sudah banyak ya kemarin disinggung utama apa itu keutamaan menikah kemarin sudah ya. Ini aja tambahan aja cerita. Ya, jadi cerita-cerita itu sebenarnya ya untuk memotivasi para pasangan-pasangan muda-mudi itu yang memang sudah layak untuk menikah, gendang menikah. Nah, itu tujuannya adalah memotivasi bahwasanya keutamaan menikah itu ya, saking tadi siapa itu Mas'ud tadi ya Mu'ad ya sahabat tadi itu ya Mas'ud tadi
sampai beliau sakit itu Cik Kober jaluk kon ngerabek nih ya, mereka mau nanti mati itu dalam keadaan membujang ya. Selanjutnya ya terkait fawaid ya, fawaidun nikah ya. Ini al-ula an-nikah fawaidu wa'addomaha tolabul walad. Jadi nikah itu memiliki beberapa manfaat ya. Dan manfaat yang terbesar dari sebuah pernikahan itu adalah adanya keturunan. Jadi nikah itu manfaat nikah itu ya di situ itu diharapkan nanti orang yang sudah menikah itu punya keturunan. Jadi nikah ini itu barokah tenan, manfaat tenan ya. Jadi lek sama ndak nikah ya, sama ndak nikah itu ya ketika sampean nanti meninggal ya sudah ya amalane wis mandek ning ngene sampean ketika ndak menikah saged ngibadah sholawat zikir ya, kemudian donga ya, itu ketika sampean sudah meninggal ya wis ganjaranmu entek ya. Tapi ketika sampean menikah kemudian di situ punya anak sampean meninggal, amalan-amalan ngono diterusnya anake ya. Kemudian ketika meninggal nanti ada yang mendoakan ya gitu. Nah, ini kalau bujang kok meninggal orang sing ndongakne ya. Nah, ini itu faedahnya menikah ya. Terus wa'afat a'dhamahu al-hajjah ila iktisabil haram ya. Namun nikah itu juga mempunyai beberapa bahaya ya, beberapa bahaya. Jadi bahaya pernikahan itu diantaranya adalah mencari nafkah dari jalan yang diharamkan agama ya. Jadi bahayanya nikah di situ ya, nanti akan diperinci di bawah. Ini ada syair ya, dari syair disebutkan ini ada 4 syair. Fawaidan nikahi adul basori tahsinu farji roja naslin turi. Nah, ini fawaidun nikahi adul basar. Nah, jadi manfaat nikah itu adalah menyelamatkan pandangan mata. Jadi kalau orang sudah menikah ya, itu pandangan mata itu akan selamat ya. Misalnya kok neng dalan ketemu wong wedok, nah kemudian di situ kita memandang dengan pandangan yang ya istilahnya corone kasarane pandangan mesum gitu ya, nyawa wong wedok langsung pikirannya bayangannya ngeres. Nah itu ketika sudah punya istri langsung kelingan bojone ning omah, oh aku masya Allah. Jadi untuk melampiaskan nafsunya itu langsung mulai ning omah mulai bojone. Sampeyan urung duwe bojo urung ngono ku ya kok aja sampe mlayu ning jeding. Nah iki lho tak omongke wingi. Jadi indikasine wong sing diwajibne nikah niku indikasine nek ning jeding suwe. Ini kudune wajib nang nikah bahaya ngono. Ya. Nah, jadi tidak tersalurkan gitu. Nah, jadi menyelamatkan pandangan mata itu. Wa tahsinu farji wa rajan nasli durri. Nah, jadi juga selain itu menjaga kelamin ya, dan keturunan yang banyak. Jadi ketika orang itu menikah ya, itu sebelumnya itu memang sudah punya syahwat ya, takut akan zina. Nah, begitu nikah kemudian setelah halal istrinya itu kemudian dikumpuli, itu kan hormonnya itu jenenge wong lek kadung cara pitik wis memeti lah. Ya cara pitik itu sudah memeti, wis bingung rene-rene golek wedokan, sampai nyalurne kepinginannya itu ketika seperti itu. Insya Allah langsung jadi. Insya Allah kalau berharap punya keturunan, insya Allah itu top chair ya. Karena didasari dengan keinginan yang kuat. Maka insya Allah cepat iso nduweni anak. Buat apa ketika menikah terus kemudian durung nduweni anak ya durung dikersakne. Maka nanti pesan saya ya, seandainya nanti sudah menikah
seandainya sudah menikah iku ojo nunda-nunda duwe anak. Temen, ojo nunda-nunda duwe anak dengan alasan saya belum siap, ya, dengan alasan aku diurus siap ngopeni. Itu jangan. Nanti kalau kalian itu ternyata bahasan teko ndoto ngrasakne lah yo suwi kok urung duwe anak, kok lagi getun tenan itu, ya, lagi getun, maka janganlah, ya, terus dilosne ae rasa kabeh rika, ya, wis sembuh. Sing penting aku wis iki panggah berjihad, ya, panggah ngekeh-ngekehne umat Kanjeng Nabi, ya, dene dadi alhamdulillah, ya, dene urung dikersakne dadi ya terus berusaha. Jadi jangan sampai menunda-nunda. Nah, ditunda-tunda dengan alasan seperti itu, besok zaman wis suwe, ya, merasakne rabi ayu, tapi sesuai rong di anak ya merasa kesepian, ya. Pokoknya jadi tunda, ya, jangan sampai menunda. Nah, terus ini syair yang kedua, ya, tasfiyatul qalbi kada taqwiyatu alal ibadati kada istirahah, ya. Di tasfiyatul qalbi kada taqwiyatu juga mampu membersihkan hati, ya, menambah kekuatan ibadah dan istirahat. Jadi insya Allah kalau istrinya solehah, suaminya solehah, itu nanti akan menambahkan kekuatan dalam beribadah. Terus min tadbiril manzili wa takallufi wa yadatun nafsi fara'i waqtafi, ya. Di min tadbiril manazili wa takallufi, dari mengurus rumah tangga hingga berusaha keras untuk melatih diri merasa cukup, ya. Jadi pahalanya banyak sekali. Jadi suami kalau bekerja, ya, kemudian itu dari kerjanya itu diniatkan untuk menafkahi keluarga, ya, itu pahalanya luar biasa. Terus wal ghina aidon wattila'ul insan 'alal ladzi yashuku ilal jinan, ya. Jadi wal ghina aidon, banyak memiliki harta juga termasuk manfaat nikah, ya. Jadi perhatikanlah orang-orang yang merindukan surga, ya. Jadi orang-orang yang dengan surga itu yang banyak memiliki harta, kemudian hartanya itu diinfakkan, ya, atau ditasarufkan ke jalan Allah, ya, disedekah nih, ya. Jadi kalau ada harta yang lebih, ya, disedekahkan. Itu adalah termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Nah, terus ini afatuhu, ya, afatuhul ajzu anil halali wa an huquqiha fi kulli hali, ya. Adapun bahaya nikah adalah apabila lemah dalam mencari rezeki yang halal, ya, dan dan membagi hak istri dalam setiap masalah. Nah, jadi apa istilah itu, memaki hak istri dalam hak masalah, atau mengambil hak istri dalam setiap masalah. Jadi memang ini disarankan, bahayanya nikah itu kalau memang belum siap, ya, belum siap secara finansial, itu akan membuat nanti ketika sudah menikah itu akhirnya karena belum punya penghasilan, ya, belum bisa mencari sesuatu yang halal, akhirnya segala macam cara dilakukan. Ini bahayanya. Biasanya ini terjadi, ya, ketika istilahnya pasangan muda-mudi yang ketahuan, ya, yang ketahuan misalkan pacaran itu kemudian kebablasan, ya, akhirnya kan dipaksa nikah, ya. Ketahuan dipaksa nikah. Nah, akhirnya dari nikah itu kan karena didasari memang, ya, wis ada rasa senang karena secara finansial belum siap. Nah, akhirnya suaminya ini golek-golek rezekinya dari jalan yang haram, ya, ini bahaya. Nah, biasanya lagi, ya, bahaya nikah itu, ya, nikah yang didasari, ya, karena keterpaksaan, ya. Ini naudzubillah min dzalik, ya, misalkan sudah ada pasangan muda-mudi kemudian, ya, bergoncengan ke sana kemari, ya, sampai dilalah kok di situ terjerumus ke perbuatan zina, ya, perempuan itu hamil misalkan seperti itu, akhirnya kan terpaksa harus menikah, ya.
dari menikah itu kemudian terus diniati lah. Niatnya nikah itu semata-mata nanti kalau seandainya bayi ini lahir, ya, terus pokoknya enek bapake ngono ya. Terus pokoknya enek bapake. Jadi begitu bayi ini lahir ya kemudian ya bapak ibu pisah. Bapak ibu pisah ya mergo ya mek gur ge napa niku pokoknya bayi iki lahir wis genah bapake ngono kok. Jadi kalau anak itu dalam yang dilahirkan dari hasil zina ya dilarang nikah itu memang ya tetap ya anak yang sah ya nanti nasabnya itu ya tetap ikut ayahnya, enggak nasabnya diakoni melu bapaknya ya. Jadi bahaya di situ ya. Jadi kalau dulu ya tidak tahu sekarang ini peraturannya gimana, masih ada enggak itu kursus pranikah itu ya koyok saja nih ngaji Qiratul Uyun ini ya bisa dianggap sebagai kursus pranikah ya. Kalau dulu memang ada resmi yang diadakan oleh kalau di KUA itu istilahnya namanya rapak ya, rapak. Jadi ketika kita mendaftar di KUA ya kemudian di situ nanti di KUA dikursusi lah, tapi cuma sebentar ya, cuma sebentar. Kalau saya dulu ya ditanya toh, Mas rukun nikah apa wis ngerti? Nah, sampun ya, sudah dilewati. Terus kewajibannya suami ning ngene istri kok nikah apa? Wis ngerti burung? Sampun ya. Terus kemudian dibacakan ayat-ayat keutamaan nikah ngene-ngene. Sudah itu saja ya. Jadi itulah kalau dulu tuh harus mengikuti selain diklat pranikah ya. Diklat pranikah. Ya, sekitar berapa bulan gitu ya. 5 bulan. Nah, pernah dengar itu diklat pranikah itu 5 bulan ya. Kalau seperti ini kan yo terus kemudian menemui kontra ya, ada pro kontra ya, kontranya gini kesuwen tidak diklat ya. Sedangkan antara laki-laki dan perempuan ini sudah punya syahwat ya, sudah pengen segera menikah ya, kok dadak didiklat ya. Diklat itu gunanya apa sih ya? Untuk membekali nanti ketika menikah itu ya sudah siap tenan ya, diberikan pembekalan gitu. Nah, tapi sudah mati. Oh iya masuk lagi. Menggaweane dhewe ya. Iya. Boleh. Dengan maksudnya tetap yang tadi. Pokoknya di setting jamnya sampai jam 5 ya tetap masih bisa. Cuman bilang ke grup lah. Monggo masuk lagi. Malah tidak iso ya. Jadi badan di setting menaik. Kain nih. Buat lagi Pak. Hari ini. Iya. Hari ini buat lagi. Jadi kalau membuat pakai aplikasi Zoom gini harus di setting itu waktunya. Misalkan kebutuhannya berapa jam gitu, jam sekian gitu. Jadi linknya tadi tidak hangus.
coba mau kirim ini. Ya. Oke, kirim karo sapa? Nujuli. Cuman ngirim tuh, Mas. Oke. Oke. Oh, ini misalnya. Iya. Nah, alhamdulillah sudah masuk lagi ya. Baik, saya lanjutkan. Ya, ya. Jadi termasuk tadi ya bahaya menikah ya. Jadi dari bahaya menikah tadi apa itu ya. Jadi ketika pasang suami istri itu menikah ya karena keterpaksaan ya akhirnya mencari rezeki yang tidak halal, nah, itu akhirnya menjadi bahayanya menikah ya. Terus ini yang kedua, jadi yang kedua qala Abu Abbas ya. Qala Abu Abbas Al-Wansharisi fi ihtisarihi ya. Nawazalul Barzali Manasohu ya, jadi Abu Abbas Al-Wansari ini di dalam kitab Al-Nawajili Barzali ya, beliau menuturkan bahwa ya, bahwa nih ada seorang yang soleh ya, bernama Abu Bakar Al-Waroki ya, bernama Abu Bakar Al-Waroki. Waqala Syekh Sholih Abu Bakar Al-Waroki, kullu syahwatin taksal qalba al-syahwat al-jima'i fa innaha tasfih ya. Jadi setiap keinginan syahwat itu dapat mengeraskan hati ya, kecuali syahwat jima ya, yang ingin bersetubuh ya, itu adalah yang bisa membersihkan hati. Jadi yang jelas syahwat itu tersalurkan ya kepada seorang istri. Jadi apa itu yang dapat membersihkan syahwat itu ya itu ya ketika seorang itu ya sudah menikah ya kemudian punya syahwat akhirnya disalurkan itu ya sudah hatinya itu menjadi bersih lagi ya. Syaratnya yaitu syahwat itu harus disalurkan kepada pasangan yang halal ya, pasangan yang halal ya. Terus ini ada sebuah hadis ya, hadis dalam Nabi, hubbaba ilayya ya, min dunyaku ya, aku senang terhadap nikmat dunia hanya dalam 3 perkara ya. Yang pertama yakni an-nisa ya, an-nisa udhayyib yakni wanita ya, an-nisa'u wat thayyib dan wangi-wangian ya, wajuilati qurratul aini fis shalah ya, dan ketentraman hati saat menunaikan sholat ya. Jadi Nabi itu suka dengan nikmatnya dunia itu dalam 3 perkara, yaitu wanita, wewangian, dan ketentraman hati saat menunaikan sholat ya. Baik, jadi itu tadi termasuk manfaat dan bahaya nikah ya. Baik.
Saya lanjutkan atau mungkin sampai sini ada pertanyaan? Monggo. Silahkan. Mas, cuma kertas ya? Monggo, ada enggak? Kalau tidak ada, ini masuk ke yang terakhir. Nah, masuk ke yang terakhir. Oh, belum ada ya. Baik. Ini saya lanjutkan ya. Bab ya. Ini saya meloncat ya. Saya lanjutkan ke bab, yakni untuk hari ini insyaallah ya bab yang terakhir lah. Nanti kalau masih ada waktu ya saya tambahin. Yakni berkaitan dengan cara memilih istri solihah ya. Baik, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'tabaru fi kulli man azawjaini al-umur ya. Jadi dalam semua pernikahan itu ada beberapa keadaan yang harus dititik beratkan ya. Yang harus dititik beratkan ya. Famimma yu'tabaru fi zauj ayyakuna kufuan lah ya. Jadi diantaranya adalah apa yang dimiliki suami itu harus sekufu ya. Sekufu itu artinya seimbang dengan apa yang dimiliki istri. Nah, jadi berdasarkan hadis Nabi, mana ya hadisnya? Nah, liqauli sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu rakun falyandur ahadukum aina yad'u karimatihi fala yuzawwijuhal al-umaman kana kufuan laha. Ya, jadi dawuh Kanjeng Nabi, pernikahan itu seumpama perbudakan. Maka hendaknya salah seorang kalian itu memperhatikan di mana harus meletakkan kemuliaannya. Nah, jadi maka janganlah menikahi perempuan itu kecuali dengan laki-laki yang sekufu. Jadi kalau anjurannya Nabi itu kalau menikahi seorang wanita itu dianjurkan wanita itu adalah seimbang, yang sekufu dengan suaminya itu, ya, calon suaminya itu. Ya, maksudnya sekufu di sini misalkan ya secara ekonomi itu punya kesamaan. Ya, misalkan kalau dilihat dari orang tuanya, ya, kalau misalkan orang tuanya guru, ya kok paling enggak ya bojoku ya anaknya guru, yaitu sekufu kalau dilihat dari segi nasab. Ya. Misalkan kalau yang laki-laki bapaknya itu petani, ya, nanti istrinya juga bapaknya itu ya petani. Kalau misalkan orang tuanya pedagang, yang laki-laki pedagang, ya istrinya juga pedagang. Ya. Gitu. Yang misalkan sing lanang bapake bakul bakso, sing wedok bapake bakul tahu. Ini ya sekufu. Sekufu sama-sama pedagangnya. Kalau pas tukaran lucu, ya. Jadi jangan sampai ketika ya biasanya kalau tidak sekufu, ya kalau tidak sekufu itu nanti ada suatu rasa keminderan, ya. Biasanya sing salah satu dari pasangan ini dia merasa aku anaknya orang duwe, misalnya mertuaku sugih, nah wong tuaku ki wong pas-pasan, itu ya biasanya ketika bersama mertuanya, ya, biasanya izin gitu. Ada keminderan, ya, biasanya gitu. Kadang-kadang ya si besan yang kurang mampu itu ketika disambangi besane, ya, misalnya besane sugih, ya, itu minder, ya. Maka anjuran untuk sekufu ya di situ itu sejarahnya nggak apa-apa, ya, tapi jangan sampai ya ini tadi dawuh Kanjeng Nabi. Maka ya seumpama perbudakan, ya dhewe iki misale sing lanang sugih, ya anaknya pengusaha, sedangkan istrinya itu ya carane karyawane bapake, itu kan ada seperti macam itu, ya. Maka jangan sampai merendahkan, ya, jangan sampai merendahkan
suami, jangan sampai merendahkan istri gara-gara itu. Jadi kita harus bisa menempatkan gitu. Jadi kalau pas tukaran aja sampai nyebut wong tuane. Ketika kita ini sing lanang wong sugih sing wedok, oh anak itu tukang bakso, biasanya begitu ya, jangan sampai seperti itu ya. Jadi harus bisa memosisikan ya, jangan sampai merendahkan ya, bahwasanya apa itu lek pancene sing lanang sugih sing wedok kurang mampu ya, jangan sampai yang merendahkan seperti itu. Tetap kita memposisikan sebagai pasangan kita ya, sebagai istri kita. Sebentar, ini apa laptopnya low, tak tinggal dulu ambil cas ya. Mau dulu ya. Sponsor. Bisa menyiapkan nanti juga ingin menanyakan sesuatu. Jadi teman-teman mungkin bisa dipersiapkan jika mau bertanya, karena untuk hari ini kita batasi ya setengahnya saja. Udah, alhamdulillah. Saya lanjutkan apa ada yang tanya? Tak lanjutkan ya. Jadi sekufu ya. Jadi harus sekufu kalau apa itu mencari istri itu ya. Jadi seandainya memang ya yang namanya jodoh itu yang tidak mesti sekufu ya, tapi apa itu anjuran untuk yang memilih yang seimbang itu ya tadi itu, supaya yang tidak ada keminderan satu sama lain ya, seperti itu. Jadi seandainya yang perempuan itu kok ya secara ekonomi ya dari orang tua yang kurang mampu ya, maka jangan sekali-kali merendahkan istrinya itu ya. Jadi harus pinter-pinter meletakkan kemuliaannya ya, boleh, tapi harus pandai untuk meletakkan kemuliaannya ya. Biasanya kalau tidak sekufu itu biasanya istri itu gampang direndahkan oleh suami biasanya, tapi tidak semuanya seperti itu ya. Nanti mesti menyebut-nyebut ya, kamu ini anaknya orang tidak mampu, kamu ini anaknya iki ya, seandainya kamu tidak saya nikahi ya, kamu sekarang bukan jadi orang anak yang kaya ya. Biasanya digitukan ya biasanya ya, makanya kalau bisa memilih yang sekufu ya. Kalau tidak sekufu dalam hal masalah ekonomi ya, maka diutamakan ya sekufu dalam hal agamanya lah ya. Agamanya juga bagus ya. Misalnya lek mahasiswa ya karo mahasiswa, biasanya di situ nanti ada kecocokan persepsi ya, kalau sama-sama gitu. Misalnya tidak sekufu dari segi pendidikan juga nanti bisa direndahkan ya. Suaminya dosen sedangkan istrinya itu cuma lulusan SMP atau lulusan SMA, kadang-kadang ya dijadikan permasalahan. Akhirnya nanti kalau tukaran mesti nyebut-nyebut, oh anjen ya guru lulusan SMP ya, kadang-kadang ya direndahkan seperti itu. Jadi kalau bisa sekufu ya, yang dimaksud seimbang di situ ya. Saya teruskan mana tadi. Wal mu'tabaro fil kafaati indal ummah yakni ad-din. Ini yang dimaksud dengan seimbang itu menurut pandangan para ulama ya. Para ulama itu ialah yang pertama ad-din, meliputi agama, kemudian wan nasbi dan nasab.
Kemudian wadamamul khalqihi, yakni akhlaknya ya, akhlaknya yang bagus ya, akhlaknya yang bagus atau sempurna, istilahnya bentuk tubuhnya itu sempurna ya, bentuk tubuhnya itu sempurna. Wal yasar ya, wal yasar dan wal yasari berpatu jalilah. Jadi agamanya ya tadi, nasabnya, kemudian bentuk tubuhnya, kemudian harta benda dan pekerjaannya. Jadi yang dimaksud seimbang itu ialah ini meliputi agama, nasab, ya ini bentuk tubuhnya. Maksudnya bentuk tubuhnya niku yo bojone gawodi yang lanang cilik ya, kadang itu kurang sekufu dalam hal bentuk tubuh ya. Jadi kalau sawang ngono koyo mlaku ngono koyo angka 10 ya, koyo angka 10. Jadi paling tidak ya sing pas ya, sing lanang gede dhuwur, sing wedok ya iso ngimbangi ya. Kemudian harta benda dan pekerjaan. Misalnya lek pomo sing lanang dosen, sing wedok guru, itu kan ya masih sekufu lah, sama-sama berkecimpung di dunia pendidikan. Kadang-kadang kalau punya istri ya, punya suami itu yang punya pekerjaan yang sama atau hobi yang sama itu mudah gitu ya. Jadi menyamakan persepsi itu mudah. Kadang-kadang kalau tidak sekufu di dalam hal pekerjaan itu biasanya ya saling meremehkan atau bahkan saingan antara satu sama lain ya. Kerjone sing suami itu pengusaha, sedangkan yang perempuan itu ya misalnya guru kan ya raspiro, suami ini pengusaha. Akhirnya apalagi kalau yang menjadikan bahaya itu sing wedok iki luwih sugih karo sing lanang. Biasanya kalau yang perempuan itu lebih kaya daripada yang laki-laki, akhirnya ya laki-laki ini itu ya minder lah. Akhirnya di situ dia merasa tersaingi oleh istrinya biasanya. Bojoku sugih bayarane sesasi sakmene, sedangkan saya seorang laki-laki ya hanya mendapatkan penghasilan sekian ya, kadang-kadang seperti itu. Dan itu nanti lama-lama akhirnya koyok sinetron yang tak delok gitu. Tapi biasanya itu juga menjadi pelajaran kita nanti di kehidupan nyata ya. Biasanya suaminya ini dengan alasan saya mau cari wanita lain, saya ini merasa laki-laki sing ora nek apa-apa nek gawe sampean ya. Biasanya gara-gara itu dijadikannya, padahal istrinya itu wis nerimo lah, mbuh bojoku iki tukang rosok biar kasaran ngono, mbuh bojoku iki tukang kebun, saya tidak mau mempermasalahkan. Yang penting suami saya ini ya penyayang dan mengayomi keluarga, saja tidak apa-apa. Tapi seorang suami akhirnya kan ya tekanan batin kadang-kadang seperti itu. Ya sing wedok niku luwih sugih saka sing lanang. Ya seperti itu. Nah, terus wayam bagi lahu ayan wa bi tazawujahu attiba'ul sunnah wa taksirul ummatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang suami dalam melakukan pernikahan itu seharusnya niatnya dengan mengikuti sunnahnya Rasul ya. Dan itu niatnya adalah memperbanyak umat Nabi. Jadi nikah itu ya tak niati nikah melu sunah Kanjeng Nabi ya. Setelah nikah saya berniat nanti ingin memiliki keturunan yang banyak ya, gitu. Makanya tak mau nunda-nunda nikah itu ya gitu. Bener, jadi banyak anak banyak rezeki ya pinter ya bener. Akhirnya kan anaknya akeh kan malah sregep ya itu. Jadi banyak anak banyak rezeki ya kan ya bener kan. Kalau anaknya banyak kan ya memang harus menjadi motivasi kan. Mau anak